Pak Asal, tadi sebelum jadi saya tanyakan kepada Anda, dengan adanya sentralisasi ekspor kelapa sawit ini, apakah akan mempersempit ruang fleksibilitas dari para pelaku industri, Pak? Saya kira bisa dilihat begitu, tapi bisa juga dilihat dari segi positif ya. Kalau saya lihat dari segi positifnya, tujuan basic principle kenapa dibentuk satu pintu itu kan mencegah under enforcing. Ya. Kemudian volume itu. Nah, dengan satu pintu itu kan bisa semua jelas bisa terlihat ya. Dan oleh karena itu satu pintu itu sebaiknya berbentuk bursa, ya, sebagai market infrastructure dan bukan sebagai badan monopoli. Nah, itu yang perlu kita jaga. Dengan demikian interaksi di sana itu akan bisa negara yang mengatur, mengawasi dan mengambil manfaat fiskal dari bisnis yang dijalankan itu dan bersaing secara positif. Oke. Itu yang terjaga. Jadi tentunya DSI tidak akan gegabah melaksanakan ini dengan volume demikian besar. Maka secara bertahap hand in hand bersamaan dengan para pelaku usaha, karena mencari pelanggan juga tidak mudah. Jadi kebersamaan inilah asal kepercayaan itu bisa dijaga bersama. Dan itu saya kira dan juga pemerintah sudah meminta menekankan kalau benefit yang diperoleh itu sebaiknya ditaruh di Indonesia. Nah, ini yang perlu jadi critical issue. Pertanyaannya adalah kenapa para pelaku usaha ini seperti yang disinyalir lebih senang menaruh uangnya di luar negeri. Mereka berarti merasa secure kan. Nah, ini perlu kita jaga supaya mereka merasa aman, para pelaku usaha ini, sehingga tidak merasa ketakutan kalau dana-dana ekspor itu ditaruh di dalam negeri. Ada secure dan juga mungkin daya tarik yang lebih tinggi ya Pak ya, kalau daya parkir tarik di tanah. lebih tinggi. Dan hal lain jangan lupa, kalau saya melihat seperti ya, pelaku-pelaku usaha kita itu kebanyakan ke luar negeri hari Jumat, balik hari Senin. Berapa ribu orang yang berangkat ke luar negeri hanya untuk weekend. Ya. Kenapa mereka pergi ke weekend ke luar negeri? Mereka secure. Nggak ada kelompok pemuda datang mencari mereka. Nah, ini yang saya kira perlu oknum-oknum itu ya Pak ya? bersih. Oke, baik. Itu yang perlu kita jaga supaya mereka itu, para pengusaha itu merasa genah gitu, aman Ya. berada di dalam negeri. Baik. Sehingga tidak mengeluarkan devisa kan. Ini kan flight ke luar negeri kan ada devisa, nginep di sana, punya rumah di sana lagi dan lain-lain kan. Oke, baik. Saya sudah tangkap poin Anda, Pak Saad. Saya akan ke Pak Sabar. Pak Sabar, terkait dengan harga TBS sejauh ini apakah sudah pulih seiring juga dengan berbagai informasi yang juga sudah disampaikan terkait bagaimana nanti mekanisme dari DSI ini sendiri? Ya, kalau harga TBS itu ini mulai pulih sekarang ini. Jadi kan rata-rata harga TBS sawit petani pada saat penetapan kebijakan DSI di angka 3.400, 3.500 dan bervariasi di tiap provinsi. Dan sekarang itu sudah mulai normal, mungkin sekitar 90% sudah kembali ya. Sekarang harga TBS di beberapa daerah wilayah itu di angka 3.400, 3.500 itu sudah pulih. Tetapi kan begini. Kebijakan DSI juga, kebijakan ekspor satu pintu, harusnya ini menjadi pintu masuk untuk mengatur tata kelola ya secara keseluruhan terkait dengan jadi yang terdampak kemarin itu adalah petani-petani swadaya. Nah, jumlahnya dari 2 juta ini sekitar 80-90%. Ini besar sekali, dan mayoritas petani-petani swadaya itu kita udah tahu dari dulu bahwa mereka tidak punya kemitraan dengan perusahaan ya, dengan perusahaan. Nah, ini yang harusnya menjadi PR termasuk melalui saya kira kebijakannya sudah ada. Kebijakannya itu sudah ada di Kementerian Pertanian bahwa pembelian tandan buah segar petani itu melalui kemitraan. Itu sudah diatur dalam Permentan. Bayangin saja ini kalau petani-petani sawit itu tidak melakukan kemitraan, sebenarnya harga kan tiap bulan atau tiap 2 minggu sekali itu ditentukan oleh pemerintah provinsi. Dan bisa dilihat
harga yang harga kemitraan dengan harga petani swadaya itu marginnya sekitar 20-30%. Jadi misalnya kalau misalnya hari ini di Riau pemerintah provinsi menetapkan 3.800, untuk petani swadaya mungkin dia hanya menerima sekitar 3.500. Jadi ada selisih di situ. Sehingga ini menjadi PR untuk kemudian dibenahi. Pemerintah harus mewajibkan dong perusahaan-perusahaan untuk kemudian melakukan kemitraan dengan petani-petani, Kalau petani koperasi-koperasi. plasma tadi tidak terpengaruh ya Pak justru ya? Iya, kalau petani plasma saat ini atau petani bermitra itu sebenarnya di dalam kebijakan DSI kemarin, ekspor satu pintu itu, dia cukup terlindungi. Mungkin ada sebagian PKS yang menurunkan, tetapi itu tidak Kecil lah. ya sangat kecil. Mungkin sekitar ya sangat kecil lah. Dan begini, kalau dari kami yang DSI ini kan begini. Oke, saat ini pemerintah sudah menetapkan DSI sebagai badan atau PT untuk ekspor satu pintu CPO Indonesia, dan ini mulai transisi ya, dan 2027 itu akan diberlakukan. Tetapi kami juga harus meminta pemerintah untuk implementasinya itu harus transparan. Kemudian yang paling penting itu tidak mengorbankan TBS petani sawit. Jadi kalau di dalam PP 24 tahun 2006 soal DSI, itu kan di pasal 3 ayat 4 itu bahwa DSI akan menerima margin dari proses perdagangan. Saya kira sudah belajar dari kita itu punya namanya pungutan ekspor sawit. Pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan itu setiap pungutan yang dilakukan itu sudah pasti akan menurunkan harga TBS petani sawit. Jadi kalau dipotong di atas, yang kena ini di bawah, di petani sawit. Sehingga memang terkait dengan DS ini untuk margin itu mesti dijelaskan. Dan kita juga kemarin sebenarnya agak kaget dengan di dalam PP 24 itu bahwa DSI akan menentukan margin. Sementara kita kan sebelumnya kita juga rapat difasilitasi oleh termasuk Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian waktu itu menjamin bahwa DSI ini sebagai regulator saja, tidak bukan operator. Tidak melakukan mengambil keuntungan dari proses perdagangan CPO ini. Saya kira tadi Pak Sahat itu sudah menyampaikan mungkin ini yang paling penting DSI itu bagaimana menjadi regulator lah di dalam ini ya. Kita mendukung itu tetapi jangan mengorbankan petani sawit ini 2 juta dan di 13.000 desa itu cukup luas saya kira di seluruh Indonesia.